kita diperintahkan untuk senantiasa memuji Allah dalam semua keadaan. Silakan dimulai. Cek ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara ada udah terdengar di sana Ustaz? Sudah. Langsung mulai. Baik Ustaz. Ya silakan. Mulai kata Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, muslimin wal muslimat, pendengar Radio Hidayah 103,4 MHz, atau ada yang mendengarkan kami di www dan Radio Hidayah.com, atau pemirsa Asal TV dan juga pemirsa Radio Hidayah yang menonton siaran ini melalui media sosial kami baik Instagram, YouTube atau halaman Facebook. Semoga Allah SWT kembali mencurahkan kita ya nikmat yang tentunya mendukung aktivitas kita di hari ini, edisi hari Jumat, hari yang mulia. Di hari ini kita berada di tanggal 17 Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1442 Hijriah, atau hari yang pertama di tahun 2021, yaitu 1 Januari 2021. Kami semua rahimahullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah tersambung bersama guru kita, beliau kita, Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Al-Banjari hafizahullah ta'ala, dari beliau di Pesantren Intan Ilmu Kuala Kalimantan Selatan. Dan teman-teman seperti biasa kita akan bersama beliau dalam acara konsultasi syariah, dimulai dengan tausiah dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau konsultasi permasalahan syar'i. Baik, anak abu ini Pro Radio Hidayah FM akan membuka kajian ini dengan menyapa hangat dulu terlebih dahulu guru kita, beliau kita Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah baik. Semoga seluruh pemirsa Asil TV, para pendengar Radio Hidayah 103.4 FM Pekanbaru Riau juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan Ustaz, keluarga, dan
ya kru serta kaum muslimin dan muslimat di sana. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan tadi, kita dengarkan dulu tausiah dan silakan nanti siapkan untuk pertanyaan atau konsultasinya dikirim ke nomor yang tertera di layar kaca. Dan kaum muslimin dan muslimat, langsung saja kita belajar. Kepada Anda semuanya, selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada al-ustaz, tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Rabbal Alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba wa ala alihi wa sahbihi a'immatil huda sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, Jumat 17 Jumadil Ula 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam program konsultasi syariah bersama Radio Hidayah 103.4 FM dan Asil TV Pekanbaru Riau. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab dan juga konsultasi syariah, maka sebagai pendahuluan saya akan menyampaikan sebuah perkataan dari ulama salaf, yaitu perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Dan Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah adalah seorang ulama salaf yang hidup pada tahun ketiga Hijriyah, dan beliau adalah ulama Islam yang sangat terkenal. Beliau namanya adalah Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun Maula Muhammad bin Muzahim Al-Hilali, dan beliau wafat pada tahun 198 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 198 Hijriah, berarti beliau ini ulama Islam abad kedua Hijriah. Dan beliau adalah gurunya Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, al-Imam. Kemudian beliau juga gurunya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan beliau juga gurunya Yahya ibn Ma'in, kemudian Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahumullahu taala. Wafat pada tahun 190 Hijriah, 98 Hijriah. Ahibati hafizakumullahu taala, pada perkataan beliau yang ingin kita ambil adalah beliau berkata, "Idza kana nahari nahara safih wa laili laila jahil fama asna'u bil ilmi alladhi katabtu." Jika siangku siang orang yang bodoh dan malamku juga malam orang yang bodoh, maka apa yang aku kerjakan dengan ilmu yang sudah aku tulis? Ini adalah nasihat
yang sangat agung untuk seluruh orang yang sudah menimba ilmu agama agar memperhatikan nasihat ini, yaitu nasihatnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala jika memberikan kepada seseorang ilmu, diberi petunjuk oleh Allah untuk menimba ilmu agama, semestinya ilmu tersebut nampak pada ibadah orang yang menimba ilmu tersebut, nampak pada akhlak orang yang menimba ilmu tersebut, nampak pada muamalah orang yang menimba ilmu tersebut. Artinya ada pengaruh ilmu yang mempengaruhi kehidupan orang yang menuntut ilmu agama, baik dalam ibadahnya, di dalam akhlaknya, di dalam ucapannya, perbuatannya, ataupun di dalam tingkah lakunya, dan juga interaksi sosialnya dengan sesama muslim. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i, berkata, "Kana ar-rajulu idza talaba al-ilma lam yalbath an yura dhalika fi basarihi wa takhashshu'ihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa zuhdihi." Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, apabila ada seorang yang menimba ilmu agama, maka nampak di dalam dirinya ilmu agama tersebut, baik dalam pandangannya, dalam kekhusyuannya, di dalam lisannya, di dalam tangannya, di dalam sholatnya, dan di dalam sikap zuhudnya. Intinya, orang kalau menimba ilmu agama, maka menimba ilmu agama, ilmu yang dia timba tersebut harus ada bekas di dalam dirinya, di dalam ibadahnya, di dalam lisannya, di dalam kelakuannya. Saya beri contoh, misalkan sering disampaikan di dalam beberapa keluhan-keluhan orang-orang terhadap para pengikut dakwah. Misalkan dinyatakan, kamu ikut dakwah salaf ya? Atau dinyatakan, kenapa ya orang-orang yang ikut dakwah salaf itu mereka kurang bisa bergaul dengan tetangga, adabnya buruk terhadap tetangga. Saya beri contoh, misalkan adab yang baik terhadap tetangga adalah menyapa tetangga tersebut, kemudian memberi salam ketika bertemu dengan tetangga tersebut, ataupun kalau seandainya ingin bepergian jauh, maka dia pamitan dengan tetangga tersebut agar tetangganya merasa bahwa memang dia adalah tetangga saya, tahu apa-apa yang dilakukan oleh tetangga tersebut. Nah, ini contoh dari seorang yang menuntut ilmu, semestinya ada bekas ilmu pada dirinya, ada bekas ilmu pada sholatnya, ada bekas ilmu pada ucapannya, ada bekas ilmu pada perbuatannya. Tidak sama dengan orang awam yang tidak menimba ilmu agama, tidak sama dengan orang yang tidak duduk di majelis ilmu. Nah, ini sebagai muqaddimah, saya ingin memberikan nasihat untuk diri saya pribadi dan juga kaum muslimin, terutama yang mengikuti dakwah salaf.
Semestinya ilmunya terpancar dalam setiap ucapannya, dalam setiap perbuatannya, dan dalam setiap aktivitas dia di dunia. Karena dakwah salaf sangat concern dengan menuntut ilmu agama. Tidak bosan-bosan untuk mengajak kaum muslimin agar menuntut ilmu agama. Ini pesan ringkas ya, dan juga tidak panjang, bahwa seorang yang menimba ilmu agama semestinya bekas pengaruh dari ilmu agama yang dia tuntut, yang dia mengilmuinya, itu ada pada ucapannya dan perbuatannya. Ini yang bisa sampaikan, wallahu a'lam. Nah, Jazakallahu khairan atas pesan ringkas dan padat, dan semoga bisa kita ambil hikmah dari penjelasan beliau. Dan pemirsa dan saudara terhina warahmatullah wabarakatuh jamaah, seperti yang Allah sampaikan tadi, untuk pemirsa Azul TV atau pemirsa Radio Hidayah, silakan dihubungi untuk nomor yang tertera di layar kaca Anda, layar smartphone Anda, layar gadget Anda. Dan untuk pendengar yang mendengarkan siaran ini, kajian ini live langsung, dan silakan dilayangkan pertanyaannya untuk interaktif 08117530.000 08117530.000 atau 4083. Untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan SMS dan WhatsApp di nomor yang sama 081175454444 081175454444. Baik, kita akan angkat untuk pertanyaan yang pertama dari WhatsApp. Ustaz, tadi malam tetangga saya bakar-bakar dan bising di halaman rumahnya, sehingga saya tidak bisa istirahat tenang. Akan tetapi dia minta maaf setelah pagi harinya, tetapi saya masih kesal. Apakah sikap saya ini sudah benar? Barakallahu fiik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa hukum tidak memaafkan orang yang minta maaf? Maka jawabannya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hukum memaafkan orang yang berbuat zalim ini adalah termasuk daripada adab di dalam bertetangga. Adab di dalam bertetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mereka itu memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada diri mereka. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menafkahkan hartanya secara dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka lebih baik sebagai seorang muslim dia memaafkan apa yang telah dilakukan oleh tetangganya, yaitu dia memaafkan apa yang dilakukan oleh tetangganya kalau tetangganya sudah merasa salah di dalam perbuatannya. Jangan dia menjadi pendendam
Ya, tidak boleh seseorang menjadi pendendam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memang dia itu bersabar atas kekeliruan saudara muslimnya. Seperti misalkan Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 43, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur." Dan sungguh siapa yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya itu adalah perilaku yang sangat baik. Perilaku yang sangat baik. Bahkan tadi dalam surah Al-Imran ayat 134 Allah menyebutkan bahwa memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat zalim ini adalah sifat keislaman yang paling tinggi, yaitu ihsan. Ya, sifat keislaman yang paling tinggi yaitu ihsan. Meskipun dia boleh saja mengatakan saya tidak akan memaafkan, nanti kita urusannya di akhirat dengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sikap boleh tetapi kurang terpuji. Lebih baik dia memaafkan di dunia, dan memaafkan di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan dia menuntut di akhirat. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan serta nasihat dari Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah tadinya melalui WhatsApp. Kini kita akan angkat untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan interaktif kami melalui 8117530.000. Baik, kita akan angkat untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Rara di Air Turis Kampar. Abu Rara di Air Turis Kampar Riau. Silakan Abu Rara. Ya, makasih. Begini Ustaz, bagaimana keadaan seseorang ketika dia telah meminta maaf kepada orang yang dahulunya dia telah menzaliminya. Dia minta maaf, tetapi orang yang ini tersebut tidak mau memaafkannya, Ustaz. Jadi bagaimana status seorang ini, apakah di hadapan Allah masih berdosa atau nanti dia jadi mutus di akhirat, begitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa apabila seseorang melakukan dosa kepada Allah, maka ini dosa dibangun di atasnya pemaafan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hamba tersebut bertaubat kepada Allah. Misalkan ada orang tidak sholat, ada orang melakukan kesyirikan, ya dia dosanya berhubungan dengan hak Allah. Maka apabila dia bertobat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Makanya para ulama mengatakan huququllahi mabniyatun 'alal musamah. Hak-hak Allah yang ditinggalkan oleh manusia itu dibangun di atas pemaafan, di atas pengampunan. Karena Allah rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Sabaqat rahmati ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Kalau hamba itu bertobat, kalau itu urusannya dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Asalkan taubatnya dengan sebenar-benar taubat. Tetapi jika urusannya dengan makhluk, nah ini yang berat. Ini yang berat. Dia harus meminta halal kepada orang yang pernah dia zalimi. Kalau tidak, maka akan berurusan di hari kiamat dengan orang tersebut. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kana indahu madlamatun li akhihi fi syai'in aw fi 'ird falyatahallal minhu al-yawm
qabla an la yakuna dinar wala dirham. Barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudara muslimnya, baik itu di dalam kehormatannya, hartanya, atau apapun, dia pernah menzalimi seorang muslim, maka hendaklah dia minta halal kepada muslim tersebut, sebelum nanti di akhirat tidak ada emas dan perak untuk bisa membayarnya. Walakin bil hasanat wasayyi'at, tetapi dengan pahala dan juga dengan dosa. Siapa yang menzalimi kemudian sampai di akhirat belum meminta halal, maka dia akan bayar dengan pahalanya. Kalau tidak, maka dia akan menanggung dosa orang yang dia zalimi. Baik Ustaz, sekarang saya sudah minta maaf Ustaz, tapi dia tidak mau memaafkan. Maka disitulah dia harus berusaha untuk meminta halal kepada orang yang dia pernah zalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainallahi wa bainahu hijab." Jauhi doa orang-orang yang terzalimi. Sungguhnya tidak ada hijab antara Allah Subhanahu wa taala dengan doa orang yang terzalimi tersebut. Ini menunjukkan keutamaan orang yang terzalimi, doanya dikabulkan oleh Allah. Maka bagi yang menzalimi harus minta halal sampai dia menghalalkan. Tapi kalau seandainya kita sudah minta halal, dia masih mendendam, maka urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah nanti akan menghukuminya. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khairan atas jawaban dan juga nasihat kepada kita semuanya tentunya. Pertanyaan dari Abu Rara, pertanyaan yang bagus, di Air Forest Kampar Riau. Baik, di sini ada pertanyaan, kita angkat dulu untuk penelpon yang kedua sudah tersambung di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Abu Hanifah di Kampar. Abu Hanifah di Kampar, silakan Abu Hanifah. Nah, begini Ustaz, benarkah sholat berjamaah itu diwajibkan pada Maryam, ibunda Nabi Isa, berdalilkan dengan surat Al-Imran ayat 43 Ustaz? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka ayatnya memang berbunyi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Wahai Maryam, salatlah, berkunutlah, artinya beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rukuklah, sujudlah bersama orang-orang yang ruku. Ini ayat memang bunyinya seperti itu. Tetapi apakah kemudian wajib bagi Maryam alaihissalam? Maka jawabannya, kalau seandainya ingin mendalili tentang wajibnya sholat berjamaah dengan dalil perempuan saja diwajibkan untuk sholat berjamaah, maka dalilnya kurang tepat. Tetapi kalau seandainya menyebutkan bahwasanya sholat Maryam alaihissalam ikut berjamaah dengan para lelaki, maka tidak ada dalil khusus yang tersirat di dalam ayat ini bahwa Maryam alaihissalam diwajibkan untuk sholat berjamaah. Cuma ini adalah sebagai bentuk dari Maryam alaihissalam, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah bersama para lelaki. Jadi tidak ada dalil khusus ataupun isyarat yang terdapat di dalam ayat tadi yang disebutkan oleh Bapak tadi, bahwa wajib sholat berjamaah untuk Maryam. Dan kalaupun seandainya diwajibkan
sholat berjamaah untuk Maryam. Lalu ada apa gitu? Kenapa? Apa dibalik itu? Itu kan sebuah cerita terdahulu saja yang kita dapati ceritanya dalam Al-Quran. Adapun di dalam syariat kita maka tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah bagi para perempuan. Wallahu a'lam. Nah. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Pertanyaan dari Abu Hanifah tadi ditarik kampar dan sekaligus tentunya menjawab pertanyaan yang senada dengan itu dari WhatsApp. Baik, kita akan kembali ke pertanyaan WhatsApp dulu. Kita akan bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Sungai Pagar, Riau. Afwan Ustaz, mau nanya. Ustaz, ketika saya sholat dan membaca Al-Fatihah lalu mau baca pertengahan surah, maka bacanya basmalah atau ta'awudz. Yang kedua, Ustaz, ketika kita pernah berbohong kepada kerabat kita dan kita nggak bisa bertemu lagi, maka bagaimana cara meminta maafnya? Pertanyaan dari hamba Allah di Sungai Pagar, Riau. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawaban atas pertanyaan pertama, kita disyariatkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan membaca isti'adah, ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Quran di dalam sholat atau di luar sholat. Berarti ketika di dalam sholat adalah kita membaca isti'adah a'udzubillahi minasyaitonirrajim setelah membaca doa istiftah. Setelah membaca doa istiftah, maka mau membaca surah Al-Fatihah, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi ada beberapa lafal memang untuk isti'adzah, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu yang paling utama. Jadi boleh juga membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu setelah itu membaca Al-Fatihah yang dimulai dengan ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, permasalahan sekarang, apakah kalau kita ingin membaca setelah Al-Fatihah surat dan dia dibacanya di tengah surat, tidak di awal surat, maka apakah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim lagi? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena antara bacaan Al-Fatihah dengan bacaan selanjutnya itu adalah bersambung, yaitu adalah bersambung. Jadi tidak perlu langsung saja dia membaca ayat Al-Quran baik di awal surat ataupun di pertengahan surat. Wallahu a'lam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas penjelasan dari Ustaz dan jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan dari interaktif. Silakan yang sudah menanyakan tadi, silakan kembali menggunakan satu kemudiannya 30.000. Baik, kita akan angkat untuk penelpon yang sudah diangkatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Iwan di kanan. Bapak Iwan di Tanam, Pekanbaru. Silakan Bapak Iwan. Halo Pak, saya itu lafaz amin kalau kita baca Al-Fatihah itu benar gimana Pak? Apakah amin atau amin atau gimana ini benar Pak? Terima kasih. Ya. Baik, itu saja Bapak Amin. Bapak Iwan. Ya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Adapun lafaz amin yang benar adalah dengan memanjangkan a kemudian juga mi, ya, memanjangkan a dan juga mi. Jadi amin, ya, ini artinya dari bahasa Arab adalah Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Ini artinya dari bahasa Arab adalah ya Allah kabulkanlah. Jadi lafaz yang benar adalah amin, ya, a-nya panjang bisa 2 harakat, bisa 4 sampai 5 harakat.
minnya juga panjang, ya. Dan ahibati hafizakumullah taala, artinya tadi Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih, bahwa ucapan amin adalah termasuk doa yang tidak bisa sendirian, akan tetapi dia berkaitan dengan doa-doa lainnya. Seperti misalkan amin di dalam sholat, ya, atau amin saat kunut. Ini termasuk daripada amin. Dia bukan doa sendirian, tetapi dia bergabung dengan yang lainnya. Kemudian juga amin di dalam luar sholat, setelah membaca surah Al-Fatihah di luar sholat, ataupun setelah berdoanya khatib pada khutbah Jumat, ya. Kemudian juga sholat istisqa, ya, yang di dalamnya itu terdapat amin. Maka amin tersebut, ya, dia ucapannya yang benar adalah amin. Ini ucapan yang benar. Ada sebagian yang memakai tasdid seperti amin, ya. Ada sebagian yang memakai tasdid. Akan tetapi yang benar adalah ucapan amin berdasarkan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Riwayat Imam Tirmidzi dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Di situ disebutkan kata Wa'il bin Hujr, wa madda biha sautahu, beliau memanjangkan suaranya. Madda biha sautahu, memanjangkan suaranya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, rafa'a sautahu bi amin wa tawwala biha, beliau mengangkat suaranya dengan amin, amin, dan memanjangkan ucapan tersebut. Jadi intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ucapan amin itu disyariatkan dan caranya sudah saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih atas penjelasan dari Ustaz dan jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan Pak Iwan tadi yang bertanya di Padang Pekanbaru bisa memahami, yang meskipun ada tadi sedikit gangguan sinyal, ya, sehingga penjelasan dari Ustaz ada yang terpotong. Dan kami sudah berhenti menurut makmullah pendengar Radio Hidayah dan pemirsa SMTV dan juga pemirsa Radio Hidayah. Kita akan angkat kembali pertanyaan atau konsultasi dari WhatsApp. Baik, di sini ada pertanyaan, tidak ada identitasnya. Pertanyaan, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Ustaz, terkait ilmu dan ditinggikannya derajat oleh Allah, apakah ada hubungannya muslim atau muslimah yang meninggal dilawat ribuan orang dan disolatkan ratusan orang? Saat dimakamkan sejuk udaranya, mudah mengalami tanah untuk kubur. Fulanah ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sedang infonya, kalau semasa hidup Fulanah sering bersosialisasi, tapi mulutnya kadang suka lepas saja, juga berkata cekas-cekos. Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apakah menunjukkan sebuah keutamaan bahwa apabila
ada jenazah yang dihadiri oleh banyak orang. Apakah menunjukkan sebuah keutamaan apabila jenazah dihadiri oleh banyak orang? Maka jawabannya adalah untuk saat sekarang tergantung, ya, tergantung bagaimana keadaan jenazah tersebut. Tetapi kalau kita perhatikan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan jenazah tersebut istimewa adalah apabila banyak yang mensolatinya. Nah itu dia. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang muslim meninggal lalu bangun menyolati jenazahnya 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun, melainkan mereka akan memberikan syafaat kepada orang tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya 40 orang ini akan menghadap kepada Allah agar si mayit diampuni dosanya. Ini keutamaan orang yang mensolati jenazah tersebut lebih daripada 40 orang. Taib. Kemudian juga hadis yang lain riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, "Ma min mayyitin yusalli fihi yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u la fihi." Tidaklah seorang mayit disolati dari umat kaum muslimin jumlahnya sampai 100, seluruhnya memintakan ampun kepada mayit tersebut kecuali mereka akan diberikan pengabulan doa atas permintaan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi utama adalah apabila seseorang disolati, ya, 40 orang lebih dari kaum muslimin, menunjukkan keutamaan. Adapun kalau seandainya ada yang menghadiri jenazahnya sedangkan dan yang menghadiri itu banyak orang, ya, banyak orang, maka pada saat itu tergantung banyak orang tersebut mendoakannya atau tidak, menganggapnya baik atau tidak. Kalau seandainya dia dianggap baik, maka berarti dia diwajibkan untuk masuk ke dalam surga karena orang-orang tersebut bersaksi atas kebaikan orang yang meninggal ini. Nah, jadi tergantung. Nah, timbul pertanyaan sekarang, kalau seandainya ada orang yang akhlaknya buruk, tetapi ketika meninggal dia banyak yang melayatnya, banyak yang menguburkannya, banyak yang menyolatinya. Bagaimana? Maka kita katakan mungkin akhlak yang buruk yang didapati oleh manusia, yang didapati oleh manusia. Akhlak yang baik, ya, akhlak yang buruk yang didapati oleh manusia. Tetapi saat dia sendirian hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melihatnya, dia mungkin beramal yang dengan amal tersebut menghapuskan dosa-dosanya. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz terkait pertanyaan ya tentang jenazah muslimah tadi dari WhatsApp. Baik, kita akan langsung saja angkat untuk pertanyaan dari interaktif. Silakan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Pak Zulkifli dari Tanam. Bapak Zulkifli di Tanam Pekanbaru. Silakan Bapak, pertanyaan atau konsultasi Pak. Kalau ada orang meninggal, kemudian dia 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 meninggal, kemu
Tapi dibayar semua, Ustaz. Memandikan dibayar, mendoakan dibayar, menyolatkan dibayar. Bagaimana hukumannya, Ustaz? Baik. Ya, pertanyaannya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya adalah bagi yang memberi orang lain untuk mengurus jenazah dari keluarganya yang sudah meninggal ataupun mensolati jenazah dari keluarga yang sudah meninggal, maka bagi yang memberi ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Tetapi bagi yang diberi, apalagi sampai menarik tarif, maka ini tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Bagi yang menarik ataupun mengambilnya, maka ini tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Jadi siapa dulu yang ditanyakan, apakah bagi yang memberi ataukah bagi yang mendapatkan ataukah bagi yang mematoknya. Kalau dipatok haram karena ini menyulitkan kaum muslimin. Tapi kalau seandainya yang menyolatkan karena dia dapat amplop, dia tidak nyaman untuk tidak menyolatkan jenazah orang yang memberi amplopnya, maka pada saat itu dia termasuk orang yang kurang keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirnya ibadahnya karena tidak nyaman dapat amplop, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu a'lam. Jazakallahu atas jawaban dan penjelasan serta nasihat dari Ustaz. Ya, nah tadi mudah-mudahan Bapak Zulkifli di Taman Pekanbaru bisa memahaminya dan dimudahkan Allah SWT urusannya. Baik, kalau semua tidak menarik, kita angkat dulu pertanyaan dari WhatsApp. Ya, ada Ibu hamba Allah di Rumbai Pekanbaru. Mau bertanya Ustaz, suami saya melakukan jual beli, tetapi beliau menjual barang toko dengan sistem barang itu diambil dahulu. Jika barang tersebut sudah terjual, baru suaminya membayar kepada pemilik toko seharga modalnya. Apakah boleh jual beli seperti itu, Ustaz? Apakah dalam jual beli barang harus menjadi milik kita sendiri dahulu baru boleh kita jual? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam hal ini yang menjawab adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hakim, "Ya Hakim, la tabi' ma laysa indak." Wahai Hakim, jangan engkau jual sesuatu yang bukan milikmu. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menjual barang yang bukan miliknya. Kecuali kalau seandainya dia sebagai wakil dari pemilik barang. Maka baru diperbolehkan. Allahu a'lam. Ya, dan jazakallahu atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan ibu adalah yang bertanya di Rumbai Pekanbaru bisa memahaminya. Dan kita angkat satu pertanyaan dari interaktif. Kita akan kembali sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Ahmad di Senayan Raya. Bapak Ahmad di Senayan Raya. Silakan Bapak Ahmad konsultasi atau pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan itu mengenai berdoa Ustaz. Ada mengatakan mengangkat tangan itu dosis hadis. Apakah kita boleh mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan dalam berdoa? Kemudian yang kedua, apakah kita berterima pada teman, misalnya mengajak makan, kalau sudah tidak
dengan ada makan gitu kan, apa kita masuk berbohong di jasad. Demikian itu saya. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama apa Pak tadi? Tentang adab berdoa, Ustaz. Baik. Mengangkat tangan, apakah hadisnya Adab ada? berdoa tentang mengangkat tangan, apakah ada hadisnya atau tidak? Maka jawabannya adalah bahwa mengangkat tangan saat berdoa hadisnya mutawatir maknawi. Apa hadis mutawatir maknawi? Banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, bahkan sampai puluhan yang meriwayatkan hadis bahwa Nabi Muhammad SAW jika berdoa beliau mengangkat tangan. Jadi disyariatkan sebagaimana hadis, beberapa hadis diantaranya saya bacakan. Rasulullah SAW bersabda, Inna rabbakum hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Rabb kalian adalah maha pemalu dan maha pemurah. Allah malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya, dan Allah mengabulkan dengan tangan kosong. Artinya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk daripada hal yang disyariatkan dalam agama Islam, mengangkat kedua tangan. Begitu juga di dalam di dalam di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa dzakara ar-rajula yutilu safar. Beliau menyebutkan seseorang yang panjang perjalanannya, asy'atha aghbar, yang penuh dengan debu, lusuh, tidak terurus rambutnya. Yamuddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan termasuk adab di dalam sholat. Ya. Nah, Ustaz Karim atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Tadi saya pernah pertanyaannya Ustaz, dari Bapak Ahmad tadi, apakah berbahasa basi kepada teman untuk mengajaknya makan termasuk berbohong? ya, ini termasuk berbohong. Gak boleh basa basi. Sebenarnya dia tidak ingin, maka tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Karena itu termasuk dusta, bohong. Berapa banyak orang yang sakit hati gara-gara itu. Saya ingin tadi menambahkan tentang doa. Adab berdoa memang mengangkat kedua tangan. Cuma ada keadaan-keadaan yang Rasulullah SAW berdoa tapi tidak mengangkat tangan. Maka kita pada saat itu mengikuti Rasulullah SAW. Beliau berdoa tapi tidak mengangkat tangan, seperti misalkan doa setelah azan. Rasulullah SAW berdoa tapi tidak mengangkat tangan. Allahu a'lam. Nah, dan kita akan angkat pertanyaan yang terakhir datang dari SMS atau pesan singkat hamba Allah di Taman. Ustaz, tadi malam saya dengan teman-teman pergi jalan-jalan, akan tetapi saya tidak berniat merayakan tahun baru. Apakah saya tetap berdosa, Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Jika memang jalan-jalannya untuk merayakan tahun baru, maka haram hukumnya dan wajib dia bertobat kepada Allah. Jika hanya sekedar jalan-jalan, maka tergantung niatnya masing-masing. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lanjut pada pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Abang Jari rahimahullah ta'ala, yang telah memberikan kita wejangan nasihat di pagi hari ini. Semoga